Informasi pertama, pemirsa, DPR akan menggelar rapat paripurna terkait RUU Pemilu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah terhubung reporter Julita Telambanua serta juru kamera Rio Cornelianto dan Mane Sobirin dari Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan. Kita langsung sapa Julita. Julita, apakah rapat paripurna hari ini sudah dimulai dan sejauh ini bagaimana perkembangan jalannya rapat? Ya, sidang pemirsa, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pemilu baru saja dimulai tepat pada pukul 11 tadi dan dipimpin oleh Wakil Ketua Fadlizon. Pada rapat paripurna kali ini ada beberapa poin yang akan disepakati, yaitu terkait dengan presidential threshold, parliamentary threshold, kemudian sistem pemilu, alokasi suara, dan juga metode konversi suara pada rapat kali ini. Ya sih. Iya, Julita, selanjutnya apa saja yang disahkan nanti dalam rapat hari ini? Paket mana saja yang akhirnya sudah ditetapkan? Ya, tentu saja karena ini baru saja dimulai rapat paripurna, kita harus menunggu bagaimana dengan dinamika dan juga pembahasan pada rapat kali ini. Namun yang pasti ada 5 paket isu krusial RUU Pemilu yang akan disepakati dalam rapat paripurna kali ini. Karena belum semua fraksi sepakat, khususnya adalah terkait dengan presidensial threshold, di mana untuk paket A ini adalah presidensial threshold-nya 20 hingga 25%, sementara untuk parliamentary threshold 4%, sistem pemilunya terbuka, dapil magnitude DPR-nya 3 hingga 10, kemudian metode konversi suara Saint-Lake murni. Dan kemudian untuk pilihan keduanya, ini presidensial threshold-nya 0%, parliamentary threshold 4%, untuk sistem pemilunya terbuka, dapil magnitude DPR-nya 3 hingga 10, metode konversi suara kuota hari. Untuk opsi ketiga atau paket C, ini presidensial threshold-nya 10 hingga 15%, parliamentary threshold-nya 4%, kemudian sistem pemilu terbuka dan dapil magnitude DPR-nya 3 hingga 10, metode konversi suara kuota hari. Kemudian untuk paket D atau opsi yang keempat, ini presidensial threshold-nya 10 hingga 15%, parliamentary threshold 5%, sistem pemilunya terbuka, dapil magnitude DPR 3 hingga 8, metode konversi suara Saint-Lake murni. Untuk pilihan kelima yang akan disepakati oleh DPR itu untuk presidensial threshold-nya 20 hingga 25%, parliamentary threshold 3,5%. Untuk sistem pemilunya juga terbuka, dapil magnitude DPR-nya 3 hingga 10. Kemudian untuk metode konversi suara kuota hari. Ya, hal inilah nantinya akan disepakati oleh anggota DPR, baik secara anggota dan juga fraksi, karena ada beberapa fraksi yang sudah menyatakan pendapatnya untuk presidensial threshold sesuai dengan rekomendasi pemerintah, yaitu 20 hingga 25%, sementara untuk fraksi lainnya ini belum sepakat, sehingga ini prosesnya masih cukup panjang dan diperkirakan ini cukup pelik nantinya pembahasan pada rapat paripurna kali ini, ya sih. Ya, Julita, selanjutnya bagaimana dengan peta dukungan partai politik terkait hal itu? Ya, selain daripada untuk peta politik yang seperti saya sampaikan tadi bahwa ada fraksi-fraksi yang masih belum menyatakan pendapatnya untuk mendukung sesuai dengan rekomendasi pemerintah, yaitu 20 hingga 25% untuk presidensial threshold, di mana kesepakatan ini diupayakan adalah dengan menggunakan sistem musyawarah mufakat, sehingga fraksi yang telah memberikan pendapat yaitu untuk presidensial threshold-nya 20 hingga 25% nantinya akan melobi-lobi fraksi yang belum memberikan pendapat. Ada beberapa fraksi yang sudah memberikan pendapat, yaitu fraksi dari pendukung pemerintah, diantaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, kemudian Hanura, dan P3, sementara yang belum dan ditunggu pada rapat paripurna kali ini adalah Gerindra, PAN, PKB, PKS, dan Demokrat. Dan yang mendukung presidensial threshold ini di bawah 10% adalah fraksi-fraksi yang belum memberikan pendapatnya. Jadi
kalau memang tidak bisa melalui musyawarah mufakat, nantinya tidak dipungkiri akan dilakukan voting, baik itu nantinya tertutup ataupun terbuka. Namun kemungkinan karena ini terkait dengan pemilu, maka akan cenderung terbuka begitu. Dan kemudian Wakil Ketua DPR tadi Taufik Kurniawan, juga tadi ada Agus Hermanto menyatakan bahwa pembahasan ini nanti akan masih cukup panjang karena ternyata masih ada sistem lobby, karena untuk fraksi yang telah menyatakan pendapat ini mengusahakan ataupun mengupayakan agar fraksi-fraksi yang belum memberikan pendapat ini agar mengikuti pendapat ataupun kesepakatan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi pendukung pemerintah, yaitu presidensial threshold 20 hingga 25%. Karena juga hingga saat ini masih banyak pertimbangan dari fraksi yang belum menyatakan pendapatnya. Dan jika melihat paripurna yang sudah berlangsung pada saat ini belum banyak yang dibahas. Kemudian jika tidak ada kesepakatan, ini pemerintah bahkan mengatakan akan menggunakan undang-undang lama terkait dengan pemilu, tapi menurut DPR sudah tidak relevan lagi dengan sistem pemilu saat ini, yaitu pemilu serentak, sehingga diusahakan pada hari ini akan rampung dan disahkan RUU pemilu yang baru. Ya sih. Baik, terima kasih Julita atas informasinya. Selamat bertugas kembali.